Ya, oke. Mari saudara kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa di surga, Engkau mempertemukan kami kembali malam ini. Biarlah oleh anugerah-Mu kami kembali dibekali dengan pemahaman dari firman Tuhan dan membuat iman kami bertumbuh atau setidaknya tertantang untuk kami lebih menggali lebih dalam kebenaran-kebenaran tentang hidup dan kaitannya dengan firman-Mu. Berkatilah pertemuan kami, berkatilah teman-teman kami yang belum bisa hadir ataupun tidak bisa hadir, dan juga berikanlah kepada kami hikmat dari Roh Kudus, supaya kami dapat memahami pembahasan malam ini dengan terang, sesuai dengan kehendak-Mu. Ampuni segala salah dan dosa kami, Tuhan, yang menghalangi persekutuan kami dengan diri-Mu, dan oleh kuasa salib Tuhan Yesus Kristus yang menebus kami, biarlah kami boleh berdamai baik dengan diri sendiri, berdamai dengan Tuhan, dan berdamai satu dengan yang lain. Terima kasih untuk kehadiran Tante Maya yang sudah sembuh. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan selama proses perawatannya. Kami juga bersyukur Tante Laiswati Kusnandar bisa bersama-sama juga dengan kami dan dalam kondisi yang baik. Terima kasih Bapa di surga. Kami alaskan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, baik, saudara-saudara, kita akan melanjutkan pertemuan kita yang ke-10 dengan topik Life After Death ini. Saya mulai dengan pertanyaan, bagaimana dengan ajaran tentang adanya api penyucian sebelum orang percaya masuk surga? Is a purgatory biblical? Ya, jadi kita sering mengenal istilah purgatory atau api penyucian, tempat api penyucian. Nah, dulu sudah pernah kita bicarakan singkat waktu kita berbicara pengertian heaven dalam pengertian the present heaven and the future heaven dalam pengertian langit dan bumi yang baru. Dan di antara keduanya itu ada intermediate state yang pernah kita singgung bicarakan, tetapi harus dibedakan. Ya, intermediate state itu harus dibedakan dengan konsep purgatory. Nah, dulu saya cuma menyinggung sejenak saja. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk membicarakannya dengan lebih terbuka, sedikit lebih mendalam pengertian purgatory ini. Kata pur dalam bahasa Yunaninya artinya fire. Jadi purgatory itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris sanctified atau perfected by fire. Disucikan atau disempurnakan dengan api. Nah, dari mana konsep ini atau istilah ini? Paling tidak, ya. Kalau konsepnya sebenarnya, saudara-saudara, itu sudah lama sekali. Ini dunia kuno, ya. Dunia religi kuno itu sudah banyak mengenal pengertian api penyucian seperti ini, yang tentu saja kemudian diadopsi juga oleh perkembangan dalam sejarah pemikiran kekristenan. Sedangkan istilah itu sendiri banyak dikaitkan dengan ayat Alkitab di dalam 1 Korintus 3 ayat 11-15 yang isinya begini.
Paulus berkata, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Nah, pengertian ini yang diselamatkan seperti dari dalam api itulah yang banyak dikaitkan orang dengan api penyucian ini. Oleh sebab itu, kalau kita memperhatikan versi terjemahan Alkitab dalam bahasa Inggris, itu bukan LAI ya, saya salah tulis itu, yang itu adalah New King James Version. Yang sebelah kiri itu adalah New King James Version. Ya. Ayat 15-nya, if anyone's work is burned, he will suffer loss, but he himself will be saved, yet so as through fire. Nah, dalam terjemahan NCB itu New Catholic Bible, itu lebih ditekankan. Ya. If it burns down, that person will suffer loss. The person will be saved, though only by passing through fire. Ya, oleh karena ini terjemahan dari kitab gereja Katolik, maka penekanan passing through fire-nya juga lebih keras, karena memang kita tahu ajaran ini ada dan dikenal di gereja Roma Katolik, purgatori ini. Ya, oke, kita lanjutkan dulu. Sebelum kita memberikan evaluasi ya, terhadap pengajaran purgatori ini, kita harus tahu juga lebih dulu yang dimaksudkan itu apa. Ya, secara umum, saudara-saudara, itu boleh dipilahkan ada dua model ajaran tentang purgatori ini. Yang pertama, itu yang disebut sebagai satisfaction model. Jadi pengertiannya adalah kalau orang itu meninggal, dia tidak langsung ke surga, tetapi dia ditaruh di api penyucian ini, di purgatori, dengan tujuan supaya dia disucikan di situ. Tujuannya adalah dosa-dosanya itu disucikan karena dia mau berjumpa dengan Allah yang suci di sorga. Jadi dia harus disucikan lebih dulu sampai Tuhan itu satisfy. Sampai Allah itu satisfy dan dia dipandang layak untuk masuk ke sorga. Jadi ini yang disebut sebagai satisfaction model. Penekanannya lebih kepada bahwa Allah itu dipuaskan oleh proses penyucian itu. Hasilnya kalau Allah sudah puas, dia dimasukkan, diizinkan masuk ke sorga. Itu pengertian yang pertama. Pengertian yang kedua, itu adalah yang disebut sebagai purification model. Nah, pengertian purification model ini lebih menekankan kepada
pengertian begini, orang Kristen siapapun, ya, waktu dia meninggal, dia pasti dalam kondisi yang nggak sempurna. Ya, tidak ada orang sebaik apapun dia tidak dalam kondisi yang sempurna waktu mati. Padahal jiwanya siap untuk masuk ke dalam kekekalan, ke surga. Ya, ini konteksnya kalau dia seorang anak Tuhan. Ya. Nah, untuk itu dia sebelum dia masuk itu karena dia waktu meninggal dia tidak sempurna, maka dia perlu disempurnakan lebih dulu. Dia perlu disucikan lebih dulu, dimurnikan lebih dulu. Nah, proses pemurnian ini butuh tempat yang namanya purgatori. Dia dimurnikan karena waktu dia meninggal dia tidak murni, jadi dia dimurnikan supaya dia siap masuk ke dalam surga. Itu pengertiannya. Jadi kalau yang satu penekanannya lebih kepada Allah itu dipuaskan, dan yang kedua lebih kepada bahwa orang itu harus dan perlu dimurnikan dulu karena waktu dia meninggal dia tidak murni. Nah, itu pengertian dari purgatori yang banyak diyakini, ya, bukan hanya oleh gereja Roma Katolik, tetapi juga gereja Kristen Ortodoks Timur, ya, dan juga beberapa keyakinan-keyakinan di luar kekristenan pun juga ada. Kepercayaan Buddhis yang kuno, Chinese Buddhis yang kuno, juga ada yang mempunyai pemahaman seperti ini. Jadi orang itu kalau meninggal, dia itu ada di dalam suatu tempat di mana dia mengalami proses penyucian, dan itu cukup menyakitkan karena painful, karena itu pakai api. Ya, jadi itu pengertian-pengertian yang seringkali difahami. Nah, harus diakui topik ini kontroversial. Ya, topik ini kontroversial. Di kalangan gereja Roma Katolik sendiri pun sudah ada banyak perbedaan pendapat, ya, perkembangan pendapat, walaupun itu ajaran resminya. Di kalangan gereja Ortodoks Timur sama, ya, tidak seluruh tokoh-tokoh dan teolognya itu punya pandangan yang sama. Juga di kalangan Protestan, yang sebenarnya secara umum tidak setuju dengan purgatori, tetap ada juga tokoh-tokoh tertentu di kalangan Protestan yang sedikit banyak simpati atau ada yang mengendorse pandangan ini juga. Bahkan jangan terkejut, C.S. Lewis itu juga salah satu teolog Anglikan yang terkenal. C.S. Lewis pun condong untuk mengendorse pandangan purgatori untuk konsep yang kedua, yaitu purification model. Menurut C.S. Lewis, jiwa kita membutuhkan itu sebelum kita itu masuk dalam surga. Jadi kontroversinya itu memang cukup luas di sini. Ya, saya cuma ingin kita tahu konstelasinya dulu. Ya. Jadi sebenarnya, saudara, ajaran purgatori ini sepanjang sejarahnya sampai kini memang harus diakui kontroversial, menimbulkan banyak perdebatan yang saling berseberangan, termasuk di kalangan gereja Roma Katolik, yaitu gereja Barat, maupun gereja Ortodoks, gereja Timur. Yang dimaksud Barat dan Timur ini dulu, ya, adalah Barat dan Timurnya Kekaisaran Romawi. Ya, ini pengertian Barat dan Timur menurut pengertian zaman dulu. Bukan Barat dan Timurnya kita sekarang. Ya. Jadi termasuk di dua gereja yang besar ini kontroversial. Terdapat perkembangan yang cenderung, yang sekarang-sekarang ini, teolog-teolog yang sekarang cenderung menghindari
ya, menghindar dari ketajaman kontroversinya. Sedangkan di kalangan Protestan sendiri, ada yang mengendorse ajaran ini dalam arti yang purification model, seperti yang tadi saya singgung, misalnya C.S. Lewis sendiri. Sekarang kita kembali, topik ini kita tempatkan dalam pembicaraan Bible study kita. Yang dari awal saya katakan pendekatannya adalah biblical. Ya, kita mencoba melihatnya semua dalam perspektif biblical dan common sense atau critical. Ya. Tapi tentu yang pertama-tama yang paling penting adalah biblical. Oleh karena itu pertanyaannya adalah, lepas dari ini ajaran dari mana, gitu ya. Ini lepas dari ini kontroversinya bagaimana di antara pihak mana dan mana, Katolik melawan Protestan atau Protestan melawan Ortodoks dan seterusnya. Pertanyaannya adalah, apakah ajaran ini sendiri sebenarnya biblical? Itu pertanyaan paling penting, ya. Jadi kita tidak usah masuk dulu dalam kontroversinya, kita mau membela yang mana. Tetapi pertanyaan paling penting menurut saya adalah, apakah ajaran ini entah diajarkan oleh siapapun, apakah dia ajaran yang biblical atau tidak. Dia mempunyai landasan-landasan yang bisa dipertanggungjawabkan secara biblical atau tidak. Itu yang paling penting. Nah, tentu saja mereka yang mendukung ajaran ini berupaya untuk mencari dan memberi landasan yang biblical. Ya, termasuk diantaranya yang dipandang sebagai landasan yang cukup kuat adalah 1 Korintus 3 ayat 11-15 yang saya tunjukkan di depan tadi. Ya, tentang Rasul Paulus mengatakan sesuatu tentang disucikan dengan api itu. Itu ayat yang seringkali dipakai sebagai landasan secara biblical oleh mereka yang mendukung ajaran ini. Tetapi menurut hemat saya, ya, harus diakui bahwa 1 Korintus 3 ayat 11-15 di situ Paulus tidak berbicara tentang penyucian orang percaya oleh api, melainkan topiknya adalah penyucian pekerjaan mereka di dunia ini. Kalau Anda baca baik-baik, Paulus sebetulnya ingin menjelaskan tentang pentingnya pekerjaan orang-orang percaya itu diuji oleh Tuhan. Ya, quality-nya seperti apa? Perak, emas, permata, kayu, atau bagaimana? Dan Tuhan mau menguji pekerjaannya. Oleh karena itu, Scott McKnight berkata, you see, it isn't people being tested and approved, but it's their works. Saya kira Scott McKnight benar. Ya, kalau kita membaca dengan cermat di sini, yang diuji itu bukan orangnya, tetapi pekerjaannya. Itu topik yang sedang dibicarakan oleh Paulus. Jadi, kalau 1 Korintus 3 ayat 11-15 ini dipakai sebagai landasan bagi api penyucian untuk orang-orang percaya sebelum dia masuk surga, rasanya menurut saya terlalu jauh. Gitu. Ya. Itu mengambil ayat ini terlampau jauh untuk dipaskan dengan ajaran mengenai purgatori, karena sebenarnya ayat ini tidak bicara tentang penyucian orang percaya,
tetapi penyucian pekerjaannya di dunia ini. Itu harus dibedakan. Ya. Jadi oleh sebab itu, saya harus dengan terus terang mengatakan kepada siapapun yang menggunakan ayat ini untuk menjadi landasan bagi purgatori, harus memperhatikan apa yang dikatakan oleh Scott McKnight juga itu. Ya, harus memperhatikan bahwa Paulus di sini tidak bicara tentang penyucian orangnya, melainkan pekerjaannya. Jadi kurang tepat rasanya kalau 1 Korintus 3 ayat 11-15 dijadikan landasan biblikal. Gereja Roma Katolik yang memasukkan deuterokanonika ke dalam kanon kitab suci, nanti saya akan singgung sedikit tentang deuterokanonika. Ya. Gereja Roma Katolik memakai kitab 2 Makabe 12 ayat 38-45 sebagai landasan untuk purgatori, sebab di situ memang ada tentang doa untuk orang-orang yang sudah mati agar dilepaskan dari dosa-dosa mereka. Jadi memang pengajaran Gereja Roma Katolik tentang purgatori itu erat kaitannya dengan doa untuk orang-orang yang sudah meninggal itu. Ya, which is ini cukup asing untuk orang-orang di kalangan Protestan. Tapi orang-orang dari kalangan Gereja Katolik cukup biasa, ya, yaitu mereka mendoakan orang-orang yang sudah meninggal karena apa? Karena pemahaman ini. Karena pemahaman bahwa orang-orang mereka kasihi itu waktu perjalanannya menuju ke sorga, mereka harus lewat purgatori ini, menjalani api penyucian. Oleh sebab itu orang yang hidup itu punya kewajiban untuk mendoakan mereka supaya mereka melewati proses ini dengan baik sehingga nantinya mereka bisa langsung masuk ke surga. Nah, itu proses doa ini yang ada di dalam surat atau kitab 2 Makabe 12 ayat 38-45 itu. Itu sebabnya ini menjadi landasan, ya. Jadi fakta ini kita harus tahu juga, ya. Jangan buru-buru memberikan penilaian dulu apapun. Kita tidak perlu menyerang pihak lain, tetapi kita membuka ini, kita ini tempatkan on the table apa yang sebenarnya diyakini oleh pihak lain, alasannya apa, semua kita bicarakan dengan sikap hati yang terbuka dan pikiran yang lapang. Ya, saya hanya ingin mengatakan di sini bahwa Gereja Roma Katolik kalau ditanya mereka punya landasan biblikal, tentu sebagian menjawab punya, karena mereka punya kitab ini 2 Makabe 12 ayat 38-45. Ya. Tetapi masalahnya, ya, dalam konteks kita orang-orang Protestan, kitab Makabe itu tidak termasuk dalam kanon kitab suci kaum Protestan, ya, sehingga tidak mungkin dapat diterima sebagai landasan biblikal. Di sini kita harus mengakui ada perbedaan ini, ya, bahwa landasan biblikalnya orang Protestan dengan landasan biblikalnya orang Katolik itu ada pertemuan titik temunya, tapi ada juga titik perbedaannya. Ya, sedikit. Karena apa? Karena ada kitab-kitab tertentu yang oleh kita kalangan Protestan tidak diakui sebagai kitab suci, tetapi oleh kalangan Gereja Roma Katolik diterima sebagai kitab suci. Nah, kitab-kitab ini yang disebut sebagai deuterokanonika. Kitab kanon yang kedua, secondary, gitu kira-kira, ya. Jadi bagi orang Katolik ini tetap kanon. Nah, itulah sebabnya kita harus sadar
bahwa di sini memang ada problem perbedaan landasan biblical itu. Yang kedua, ini menurut tentu saja dari perspektif saya, ya, ayat-ayat yang dikutip dari situ, dari 2 Makabi itu, menurut hemat saya tidak memperoleh dukungan dari ayat-ayat atau kitab-kitab lain dari keseluruhan Alkitab. Menurut hemat saya ini prinsip yang cukup penting. Ya, kalau kita mau menemukan landasan biblical dari satu kitab misalnya, kita juga harus mau melihat bahwa landasan ini itu cukup punya relasi tidak, didukung tidak, ya, ada compatible-nya tidak dengan ayat-ayat lain dari kitab-kitab yang lain, ya. Karena apa? Kalau itu memang sebuah pandangan yang biblical, maka pandangan itu harus mendapatkan support dari keseluruhan gambaran dalam Alkitab. Ya, problemanya adalah, ya, lepas dari dia ini kanon atau tidak buat kita, problema yang menurut saya harus dipikirkan adalah bahwa apa yang ditulis di 2 Makabi itu kurang mendapatkan atau tidak mendapatkan dukungan dari ayat-ayat atau kitab lain dari keseluruhan Alkitab. Itu satu poin yang harus memang betul-betul difikirkan oleh mereka yang mengendorse pandangan ini. Ya. Jadi harus diuji dari situ. Problemanya adalah ayat ini cukup tersendiri. Ya. Dia kurang mendapat support dari bagian lain di dalam Alkitab. Nah, jadi kembali tadi saya menjelaskan, saudara-saudara, kitab suci dalam gereja Roma Katolik itu faktanya kan begini, ya. Dulu itu lain sama sekali, ya, dengan kalangan Protestan. Tapi kita bersyukur Katolik dan Protestan itu terutama sejak Konsili Vatikan II tahun 1962 sudah makin ke arah satu dengan yang lain, saling mendekati dan mencoba berrekonsiliasi dari trauma sejarah, ya, abad 15, abad 16. Nah, kemudian sekarang sudah makin dekat satu dengan yang lain sampai di titik Alkitabnya pun sama. Ya, itu satu fakta sejarah yang harus kita syukuri, luar biasa. Itu milestone yang luar biasa, ya. Sehingga kitab suci orang Katolik yang sekarang itu adalah satu perjanjian lama sama dengan kita punya, 2 Deuterokanonika di tengah-tengahnya, dan yang ketiga adalah perjanjian baru, di mana memang perbedaannya satu-satunya ada di Deuterokanonika itu. Ya, jadi ada beberapa kitab seperti tadi yang saya singgung itu Makabe, ada Tobit, ada Yudit, ada Sirah, ada kitab kebijaksanaan Salomo dan seterusnya. Ada beberapa kitab di situ yang masuk dalam Deuterokanonika. Selebihnya perjanjian lama dan perjanjian baru sama dengan kita. Ya, jadi ini juga fakta yang penting sekali, ya, untuk kita ketahui dan kita akui sebagai sebuah fakta yang penting. Nah, sekarang saya tunjukkan kepada Anda 2 Makabi tadi, ya. Isinya apa? Mungkin ada yang penasaran karena Anda mungkin tidak tahu isinya apa. Ya. Sebagian dari kita juga nggak punya Alkitab ini. Ya, saya punya versi Alkitab ini. Ya, ini isinya semuanya. Jadi baik perjanjian lama, Deuterokanonika, dan perjanjian baru. Ini terbitan LAI juga. Ya. Nah, di dalam surat 2 Makabi itu tertulis begini. Kemudian Yudas ini yang dimaksud adalah Yudas Makabe, ya. Jangan dibayangkan Yudas Iskariot.
Kemudian Yudas mengumpulkan bala tentaranya dan pergilah ia ke kota Adulam. Mereka tiba pada hari yang ketujuh, maka mereka menyucikan diri menurut adat dan merayakan hari Sabat di situ. Pada hari berikutnya, waktu hal itu menjadi perlu, pergilah anak buah Yudas untuk membawa pulang jenazah orang-orang yang gugur, dengan maksud untuk bersama dengan kaum kerabat mereka mengebumikan jenazah-jenazah itu di pekuburan nenek moyang. Astaga, pada tiap-tiap orang yang mati itu mereka temukan di bawah jubahnya sebuah jimat dari berhala-berhala kota Yamnia. Dan ini dilarang bagi orang-orang Yahudi oleh hukum Taurat. Maka menjadi jelaslah bagi semua orang mengapa orang-orang itu gugur. Lalu semua memuliakan tindakan Tuhan, hakim yang adil, yang menyatakan apa yang tersembunyi. Mereka pun lalu memohon dan minta, semoga dosa yang telah dilakukan itu dihapus semuanya. Tetapi Yudas yang berbudi luhur memperingatkan khalayak ramai supaya memelihara diri tanpa dosa, justru oleh karena telah mereka saksikan dengan mata kepala sendiri apa yang sudah terjadi oleh sebab dosa orang-orang yang gugur itu. Kemudian dikumpulkannya uang di tengah-tengah pasukan. Lebih kurang 2.000 dirham perak dikirimkannya ke Yerusalem untuk mempersembahkan korban penghapus dosa. Ini sungguh suatu perbuatan yang sangat baik dan tepat, oleh karena Yudas memikirkan kebangkitan. Sebab jika tidak menaruh harapan bahwa orang-orang yang gugur itu akan bangkit, niscaya percuma dan hambalah mendoakan orang-orang mati. Lagi pula, Yudas ingat bahwa tersedialah pahala yang amat indah bagi sekalian orang yang meninggal dengan saleh. Ini sungguh suatu pikiran yang mursyid dan saleh. Dari sebab itu, maka disuruhnyalah mengadakan korban penebus salah untuk semua orang yang sudah mati itu, supaya mereka dilepaskan dari dosa mereka. Ya, mungkin kita nggak pernah baca kitab-kitab ini. Jadi Yudas Makabi itu adalah salah satu tokoh pemimpin, semacam pemimpin untuk kemerdekaan orang Yahudi pada zaman pemerintahan Kekaisaran Romawi. Ya, jadi periodenya Yudas Makabi ini adalah di antara Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru. Jadi sesudah penulisan terakhir kitab Perjanjian Lama sampai Maleaki, kemudian masuk ke zaman Perjanjian Baru mulai Injil Yesus Kristus, itu ada suatu periode waktu yang sering disebut sebagai masa antar perjanjian. Nah, di masa antar perjanjian ini ada banyak peristiwa-peristiwa sejarah dalam sejarah kehidupan orang Yahudi waktu itu, termasuk pemberontakan-pemberontakan untuk memperoleh kemerdekaan secara politis dari penjajahan Romawi. Salah satu pemimpin pemberontakan itu namanya Yudas Makabi. Ya, jadi kitab Makabi itu bercerita tentang perjuangan Yudas dan keluarganya ya, untuk memperoleh kemerdekaan atau memperjuangkan kemerdekaan bangsa Yahudi. Oleh sebab itu tadi konteksnya adalah peperangan. Ya. Lalu ada orang-orang yang gugur. Nah, orang-orang gugur itu dianggap matinya punya alasan karena mereka menyimpan jimat, dan kemudian mereka dimintakan pengampunan dengan doa, mendoakan orang yang sudah mati, dan ada kurban penebus salah supaya mereka dilepaskan dari dosa mereka. Konsep itu dalam pemikiran orang Yahudi pada zaman itu, itulah yang menjadi dasar ya, bagi pengajaran purgatori yang dikembangkan di dalam kalangan gereja Roma Katolik dan juga Ortodoksi Timur. Ya, jadi saudara-saudara, itulah
Nah, kita harus mengerti ya background ini dan kita memahami pola berpikirnya seperti itu. Jadi harus diakui ya, ajaran purgatori itu sudah berakar dalam di sepanjang sejarah kekristenan. Tidak mungkin terhapus dalam semalam saja. Kita jangan bermimpi bahwa ajaran purgatori itu bisa dihapus dalam semalam. Saya tahu ada banyak kalangan orang-orang Protestan yang sangat militan, ya, yang sangat militan menyerbu ajaran purgatori ini sebagai ajaran sesat, ajaran setan, dan seterusnya dan seterusnya. Itu memang ada, kita harus akui, ya. Tetapi satu fakta yang juga kita harus akui, sekalipun begitu, itu tidak akan menghapus ajaran tentang purgatori itu dalam semalam. Ya, tidak akan terjadi. Karena apa? Karena ajaran ini juga punya akar yang panjang dalam sejarah kekristenan. Sikap menghajar ajaran purgatori dan menyerang orang-orang Katolik secara kasar dengan pendekatan itu cuma akan melahirkan permusuhan, ya, melawan orang-orang dan saudara-saudara kita sendiri. Oleh sebab itu, saya tidak cenderung kita melakukan pendekatan seperti itu, ya. Karena apa? Seperti saya katakan, kita harus jujur mengakui ini ajaran punya akar yang dalam, ya. Jangan bermimpi kita akan membuangnya dalam semalam. Dan ajaran ini sangat berpotensi menjadi bahan perdebatan yang meruncing jika terlalu ditonjolkan oleh pihak manapun, baik pihak yang mendukung maupun pihak yang menentang. Kalau pihak yang mendukung terlalu menonjolkannya ke permukaan, dan pihak yang menentang terlalu menonjolkan permusuhannya juga di depan, itu akan melahirkan permusuhan atau potensi yang kian meruncing. Tidak akan merubah apa-apa, justru menimbulkan persoalan baru. Oleh karena itu, sebaiknya jika topik ini disentuh, dibicarakan dengan semangat saling mengerti. Itu yang saya upayakan sekarang. Ya, dibicarakan dengan semangat saling menghargai sambil tetap terbuka dan lapang dada untuk kita menilainya secara biblical dan kritikal. Saya pribadi condong melakukan approach seperti itu, ya, dengan tetap berdiri pada posisi saya seorang reform, tentu saja. Saya seorang pendeta dengan latar belakang teologi reformed. Tetapi saya ingin mengajak siapapun kalau membicarakan topik purgatori, jangan membicarakannya dengan semangat permusuhan yang memperuncing, karena itu tidak akan mengubah apa-apa. Ya. Sebaliknya, lebih baik kita membicarakan dengan semangat berdialog, saling mengerti, saling menghargai satu sama lain. Kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu, mengapa ada kepercayaan ini, dan seterusnya, sambil memaparkan fakta-fakta tertentu yang memang harus kita akui ada, ya, tetapi tetap dengan sebuah sikap yang terbuka dan lapang dada untuk menilainya secara biblical dan kritikal. Sebab pada akhirnya yang paling penting itu bukan apakah Katolik menang, Protestan menang. Yang penting adalah apakah ajaran itu memang punya landasan biblical, ya, sehingga boleh dibilang ajaran itu memang dianggap ajaran yang penting sekali oleh Tuhan sendiri. Nah, semangat itulah yang menurut saya harus tetap dibangun. Yang penting ada prinsip-prinsip, ya, yang selalu harus kita jadikan pegangan di dalam kita mengambil sikap. Anda mau mengambil sikap mengendorse
atau Anda mau mengambil sikap untuk against atau not agree terhadap pandangan purgatori, saya mengajak prinsip-prinsip ini harus dijadikan pegangan. Satu, lakukanlah penafsiran yang cermat dan menyeluruh terhadap suatu teks di Alkitab tentu saja. Ya, karena kalau kita melakukan pendekatan yang biblical, kita harus melakukan penafsiran yang cermat dan menyeluruh terhadap satu teks. Jangan hanya karena semangat mau biblical, lalu ada ayat tertentu yang kebetulan itu kira-kira cocok kalau dipakai, lalu diambil sebagai landasan. Jangan, karena itu cuma akan menjadi landasan yang dangkal, ya, artificial. Kalau memang landasan teologinya benar, maka itu landasannya harus kokoh. Oleh sebab itu, harus dilakukan penafsiran yang cermat dan menyeluruh terhadap suatu teks. Itu prinsip pertama. Prinsip kedua, perhatikanlah pengajaran Alkitab secara keseluruhan. Ya. Pandangan apapun itu harus di-compare dengan pandangan Alkitab secara keseluruhan. Dengan teologi Alkitab dalam pengertian yang komprehensif. Kalau kita misalnya mengajarkan sesuatu ajaran tertentu, A, maka kita harus ngecek, harus check and recheck lagi apakah ajaran A ini itu didukung oleh teologi secara menyeluruh dari Alkitab sendiri. Jadi jangan hanya puas dengan seakan-akan kita nemu satu ayat atau nemu beberapa ayat untuk menjadi landasan. Ya. Sementara ini ayat bunyi yang ditafsirkan itu belum tentu itu didukung oleh keseluruhan dari pandangan Alkitab sendiri. Kita harus selalu melakukan check and recheck seperti itu. Ini berlaku untuk ajaran apa saja. Ya, bukan cuma ajaran purgatori. Yang ketiga, nah ini penting. Jangan sampai kita mengorbankan ajaran utama tentang penebusan atau redemption. Penebusan adalah bagiannya Kristus. Ajaran utama di dalam Alkitab, penebusan itu adalah bagiannya Kristus. Dan itu sudah tuntas, dan itu sudah lunas, dikerjakan Kristus di kayu salib. Ini teologi yang fundamental, teologi yang komprehensif, yang utama juga di dalam pengajaran biblical. Oleh sebab itu, jangan mengorbankan ajaran yang utama ini demi satu ajaran tertentu yang kita mau sampaikan. Ya, ini tentu sesuatu yang kita harus waspada. Oh, ini harus dikatakan kepada siapapun, ya, dalam konteks sebuah ajaran di dalam Alkitab. Jangan mengorbankan ajaran yang utama. Yang keempat, kita harus ingat pelajaran dari sejarah. Ya, seperti yang saya katakan tadi, topik yang paling penting yang harus kita bicarakan dengan jujur dari purgatori itu menurut hemat saya adalah konsep penebusan. Ya. Karena dalam konsep itu ada muncul istilah mendoakan orang mati dan kemudian ada korban penghapus dosa. Ya. Dalam sejarah pernah terjadi gereja Roma Katolik di abad 16 melakukan sesuatu yang too far, ya, gone too far, yaitu ketika menjual yang namanya surat penghapusan dosa. Ya.
Jadi membisniskan penghapusan dosa dengan menjual surat penghapusan dosa untuk dana pembangunan gereja besar, Basilika Santo Petrus, ya. Dan itulah yang kemudian menjadi cikal bakal atau menjadi satu trigger untuk lahirnya proses reformasi oleh Martin Luther dan kawan-kawan reformasi Protestan, ya. Karena apa? Karena konsep penghapusan dosa itu sudah gone too far, ya. Dan itu kita harus perhatikan, itu pelajaran dari sejarah. Dan kita tahu proses reformasi itu memakan waktu berabad-abad, dan itu melahirkan korban yang begitu banyak dari kedua belah pihak, ya. Trauma-trauma sejarah yang panjang antara gereja Katolik dan gereja Protestan, yang untuk mendamaikannya juga dibutuhkan waktu berabad-abad, ya. Itu sebabnya kita harus mewaspadai pelajaran dari sejarah itu, ya. Jadi jangan sampai pengertian ini kemudian membuat orang salah paham, sehingga sepertinya orang yang meninggal itu untuk dia bisa masuk ke surga, dia masih membutuhkan bantuan penebusan lagi. Nah, itu yang paling bahaya, ya. Sebab pengajaran Alkitab mengatakan penebusan Kristus itu sudah lunas, tuntas. Yang dilakukan Kristus di kayu salib cukup untuk menebus dosa dunia ini, semua orang, ya. Oleh sebab itu, istilahnya kita ini bisa masuk ke sorga itu bukan karena ada kurban penebusan dosa yang lain, ya, tetapi semata-mata satu saja, yaitu kurban penebusan dosa yang paling memuaskan Tuhan, dan cuma satu-satunya yang membuat Allah itu satisfy adalah kurban penebusan Yesus di kayu salib. Oleh sebab itu, kita harus waspada di dalam memahami pengertian purgatori ini. Jangan sampai kemudian pengertiannya adalah sepertinya penebusan Kristus itu tidak cukup. Apapun maksud baiknya untuk mau mengatakan bahwa orang Kristen itu harus dimurnikan karena akan ketemu Allah yang suci, harus disucikan, maka dia harus lewat proses ini, itu tetap harus diwaspadai konsep itu. Penyuciannya itu oleh siapa? Ya. Dan dalam pengajaran Alkitab yang utama, memang penyucian itu dilakukan, penebusan itu dilakukan oleh Yesus Kristus, dan it's done. Tuhan Yesus berkata, sudah selesai. It is finished. Sebelum dia meninggal, dia berkata, it is finished. Jadi, itu sebabnya, saudara-saudara, pengertian-pengertian ini harus kita tempatkan sebagai prinsip-prinsip pegangan kita yang utama. Nah, itu menurut pendapat saya, ya, tentu saja sekali lagi pendapat dari seorang pendeta Reformed, ya, dari kalangan Reformed. Tetapi saya tetap ingin mengajak siapapun untuk jangan menggunakan pengertian atau ajaran purgatori sebagai suatu kesempatan untuk memperuncing perbedaan dan kemudian bermusuhan karena topik ini. Karena kita sudah punya pengalaman sejarah yang panjang soal itu, jangan mengulangi kembali, gitu, ya. Tetap harus diakui keberadaan itu. Anda boleh tidak setuju, ya, tetapi tidak perlu menganggap diri sebagai saya lebih baik daripada kamu, gitu, ya. Yang paling penting semua pihak dengan hatinya masing-masing mengkaji ulang terus pemahamannya. Jangan sampai pemahaman kita itu membuat ajaran kekristenan yang paling utama justru diabaikan. Ya, itu yang tidak boleh. Siapapun, ya, bukan cuma kalangan tertentu, tapi siapapun di antara kita
kita harus punya prinsip-prinsip yang bertanggung jawab untuk memberikan sebuah penilaian terhadap pengajaran tertentu. Baik, itu mengenai purgatori. Saudara-saudara, sekarang sedikit yang terakhir dalam pertemuan malam ini. Pertanyaan berikut adalah, should Christians be cremated? Bolehkah orang Kristen dikremasikan? Ya, kalau meninggal, dikremasikan instead of dikuburkan. Ya, dimakamkan, jadi tidak dimakamkan tetapi dibakar. Saya tahu ini sudah banyak dilakukan, tentu saja di Indonesia, di kalangan beberapa orang-orang Kristen dan juga beberapa kalangan orang-orang Kristen di Jawa khususnya. Ya, saya pernah bertanya pada teman-teman dari Manado. Teman-teman dari Manado mengatakan tidak mengenal tradisi kremasi itu, sehingga otomatis tentu saja upacara Kristen Manado dalam konteks kremasi tentu tidak banyak dilakukan. Ya, tapi oke, kita mencoba untuk memahami fenomena ini. Today, more than 55% of Americans say they prefer cremation, a number that is projected to increase to 70% by 2030. Jadi orang Amerika, ini konteksnya Amerika ya, orang Amerika sekarang itu condong kepada kremasi. Ya, dan itu akan terus bertambah, persentasenya diperkirakan tahun 2030 70%, bukan cuma 55% seperti sekarang, tetapi 70% orang Amerika akan condong kremasi. The biggest reasons are economic, it's cheaper, and environmental. Environmental, it saves land. Jadi alasannya dua, ekonomis dan lingkungan, ekologis. Tapi sekali lagi, saudara-saudara, kalau kembali pada pertanyaan itu, bolehkah orang Kristen ini, atau malah haruskah orang Kristen dikremasi saja? Semuanya tergantung pada motivasinya. Ini kalau kita bicara secara teologis, ya, semuanya tergantung pada motivasinya. Apa alasan dan apa pemahaman yang melatar belakanginya? Harus diakui, kremasi atau upacara pembakaran mayat itu bukan tradisi orang Yahudi. Karena itu kita tidak mengenal itu di dalam Alkitab secara langsung. Karena Alkitab itu produk kebudayaan orang Yahudi. Which is orang Yahudi mengenalnya memang burial. Memang mereka mengenalnya penguburan. Ya, itu sebabnya sebagian orang-orang Kristen yang berlandaskan, menganggap diri landasannya Alkitab itu juga mencoba konsisten tidak mau melakukan kremasi. Ya, karena memang di dalam Alkitab tidak dikenal tradisi ini. Tradisi ini lebih berasal dari luar. Dan harus kita akui kalau itu dikaji, sebagian adalah ada pada aliran panteisme. Aliran panteisme itu aliran yang menghayati bahwa manusia itu sebenarnya asalnya satu, karena unsur yang ada di manusia itu ada unsur ilahinya. Unsur ilahi yang ada di semua alam semesta termasuk manusia. Jadi dalam pemahaman panteisme, nanti kalau orang itu mati dan dia dibakar, itu tujuannya supaya jiwanya menyatu kembali dengan alam atau menyatu kembali dengan yang ilahi. Dan nanti kemudian
kalau memang berlaku proses berikutnya adalah proses reinkarnasi, orang itu akan dilahirkan kembali ke dunia dalam wujud yang berbeda. Jadi dalam pandangan panteisme itu erat hubungannya dengan reinkarnasi. Mengenai topik ini nanti suatu waktu kita akan membicarakannya dalam session berikutnya, tidak sekarang ya. Tapi saya akan menyinggung secara lebih detail tentang bagaimana kita menyikapi reinkarnasi ya. Tetapi secara umum pemahaman panteisme melihat seperti itu. Jadi itu sebabnya harus diakui praktek mengenai kremasi itu orang ada yang menghubungkannya dengan panteisme ini. Ya, oleh sebab itu dikenal memang dalam ajaran-ajaran agama-agama yang cenderung panteistik, seperti Hindu misalnya. Ya, Hindu itu panteistik. Nah, itu sebabnya kita mengenal dalam tradisi-tradisi atau dalam kultur bangsa-bangsa yang banyak dipengaruhi oleh Hinduisme, mereka mengenal kremasi. Seperti India misalnya. Ya, mereka mengenal kremasi. Orang Bali, mereka mengenal kremasi. Karena apa? Karena background panteistiknya kuat sekali. Ya, itu yang pertama. Pemahaman yang kedua adalah pemahaman dari filsafat Yunani. Yaitu kalau orang itu jiwanya, tubuhnya dibakar, karena sebenarnya tubuh itu adalah penjara untuk jiwa. Jadi begitu orang itu sudah mati, maka jiwanya harus dilepaskan dari penjara tubuhnya. Oleh sebab itu proses kremasi itu merupakan jalan yang paling cepat untuk jiwanya itu dimerdekakan dari penjara tubuh atau badannya. Ya, itu konsep dalam pengertian orang atau filsafat Yunani kuno. Ya, jadi itu yang membuat background kremasi ini lalu banyak dipertanyakan. Ya, apakah ini sebuah upacara yang sebenarnya bisa dilakukan oleh orang Kristen, biblical atau tidak kita melakukannya? Sebab backgroundnya sama sekali bukan Yahudi. Gitu ya, backgroundnya itu tidak ada di dalam Alkitab dan seterusnya. Oleh sebab itu saya harus akui topik ini pun topik kontroversial sampai sekarang ya, kita pun juga jangan bermimpi akan mudah membuat penyelesaiannya, karena di kalangan orang-orang Kristen sendiri terbelah dua dalam pandangan yang setuju maupun yang tidak setuju dengan kremasi. Bahkan mungkin dalam kelompok kecil seperti kita ini saja bisa jadi ada yang setuju, ada yang tidak, bisa jadi gitu ya. Nah, oleh karena itu, sebagian kalangan orang, aliran dan tokoh-tokoh Kristen tidak setuju dengan kremasi. Jadi ini topik yang cukup kontroversial, juga tidak akan dengan mudah kedua pihak yang berseberangan pendapat disatukan. Kalau Anda mendengarkan YouTube-nya Pendeta Gilbert Lumoindong misalnya, pendapatnya ke Pendeta Gilbert Lumoindong sudah jelas. Dia prefer kepada penguburan. Dia cukup against terhadap pengajaran terhadap praktek kremasi, walaupun dia tetap mengakui ini bukan urusan surga dan neraka, istilahnya begitu ya. Tetapi kalau secara pribadi dia tidak sepakat ya, kita bisa mengerti dia dari latar belakang gereja karismatik ya. Sebagian memang dari kalangan gereja karismatik memang anti terhadap kremasi, berbeda dengan GKI misalnya yang melakukan praktek kremasi itu ya. Jadi saya harus mengatakan bahwa ini kontroversial ya, dan topik ini tetap akan menjadi topik yang melahirkan perbedaan pendapat antara setuju dan tidak setuju di kalangan orang-orang Kristen sendiri. Di Amerika saja, tokoh seperti Billy Graham
Billy Graham itu punya kecondongan untuk against juga terhadap kremasi. Dia berkata begini, we should honor the earthly tent of our dwelling when it is in our power to do so. For the physical body is the work of God's hands. Jadi konsep Billy Graham adalah dia tidak setuju pada falsafat Yunani yang menganggap tubuh tidak penting, sehingga kalau mati orang tubuhnya dibakar saja supaya jiwanya dibebaskan dari tubuh. Nah, pengertian itu yang ditentang oleh Billy Graham. Oleh sebab itu dia mengatakan di situ tentang the physical body is the work of God's hand. Ya, dia mengajak kita menghargai tubuh manusia ini. Oleh sebab itu dia cenderung lebih cocok pada penguburan sebetulnya. Dia tidak mau tubuh manusia itu dibakar. Kalau itu it is in our power to do so. Itu catatan Billy Graham. Billy Graham cukup realistik ya dalam pengertian artinya kalau itu masih bisa kita lakukan, lebih baik ya kita pilih dikubur. Ya, tentu saja dia membuka kemungkinan untuk orang yang tidak punya power untuk itu. Ya, misalnya orang yang mengalami kecelakaan kebakaran, atau karena ledakan bom dan seterusnya, tentu saja dia sudah bisa lagi menguburkannya. Ya, Billy Graham terbuka untuk fakta seperti itu. Dia tidak bisa menilainya sebagai sesuatu yang salah. Tapi kalau ditanya kecondongan, Billy Graham condong pada penguburan, bukan pada kremasi. Tetapi Scott McKnight berkata begini, generally speaking, I don't have any problem with cremation. The Bible says, for dust you are, and to dust you will return. Ecclesiastes 12, verse 7 says, the dust returns to the ground it came from, and the spirit returns to God who gave it. All that cremation accomplishes is to speed up our inevitable return to dust, from which God will remake us into our resurrection bodies designed for the final heaven. Jadi Scott McKnight berbeda dengan Billy Graham. Generally speaking, dia mengatakan dia nggak punya masalah dengan kremasi. Ya. Dia mengatakan lebih kremasi itu hanya speed up our inevitable return to dust. Karena tubuh kita itu tetap pada waktunya nanti juga akan kembali kepada debu. Ya. Pemakaman atau pembakaran itu hanya beda prosesnya mana lebih cepat, gitu aja bagi dia. Ya. Karena yang paling penting adalah pada waktu kebangkitan tubuh, Tuhan itu akan membangkitkan tubuh baru. Ya, tubuh kebangkitan yang didesain untuk surga yang the future breast, the future heaven itu. Which is itu, kalau mau dibilang materialnya bukan lagi tubuh kita yang lama. Ya. Itu new design yang dilakukan Allah kepada kita. Itu sebabnya Scott McKnight menganggap bahwa kita tidak usah terlalu kaku seolah-olah kita mau mempertahankan tubuh yang lama itu, karena itu penting disimpan untuk bahan untuk kebangkitan nanti. Ya. Karena Tuhan itu kalau melakukan kebangkitan tubuh nanti, dia melakukan kebangkitan tubuh dalam pengertian yang sungguh-sungguh baru dan berbeda kualitinya.
Tuhan itu menciptakan manusia dari yang tidak ada menjadi ada. Jadi Tuhan tidak perlu diberi bahan atau material untuk menciptakan sesuatu. Ya, dari yang tidak ada pun, kosong pun, Tuhan bisa menciptakan. Ya, itu sebabnya kita tidak perlu seolah-olah itu tadi mempertahankan bahannya sampai besok Tuhan bisa membangkitkan. Itu pengertian yang muncul dari kelompok orang-orang Kristen yang lebih melihatnya dari sisi ya, terhadap kremasi. Jadi sebenarnya entah itu dikubur atau entah itu dibakar, tubuh jenazah itu akan tetap hancur pada akhirnya. Hanya soal waktu saja. Satu lebih cepat, satu lebih lambat. Dan dari yang rusak itulah Tuhan membangkitkan tubuh baru yang surgawi. Serusak apapun itu, Tuhan sanggup membuat tubuh surgawi yang baru. Dan Tuhan tidak punya kesulitan apa-apa dalam proses itu. Ya, itu suatu prinsip yang penting sekali menurut teman saya, juga menjadi pegangan bagi kita. Ya, jadi apapun saudara-saudara, sekalipun kita sepakat atau setuju dengan itu, ya kita tetap melihat topik ini sebagai topik yang memang kontroversial. Ada teman-teman dan saudara-saudara seiman kita yang setuju, ada teman-teman sosok seiman kita yang tidak setuju. Kita bisa dia salah satu dari sisi itu, kita bisa yang setuju, kita bisa juga yang tidak setuju. Tapi seperti kata Pendeta Gilbert Lumoindong, ini bukan urusan surga dan neraka. Nggak usah bertengkar sampai di titik satu, kalau kamu tidak setuju, kamu masuk neraka. Gitu, ya. Kita nggak usah sampai berselisih seperti itu. Ya. Tetapi bahwa perbedaan pendapat ini ada, ya kita harus akui. Ya. Dan bahwa kita harus mengkajinya lebih dalam. Yang penting, seperti kata Pendeta Scott McKnight, motivasinya. Ya. Scott McKnight berkata begini, saya menasehatkan untuk gereja atau pendeta, kalau untuk melakukan ini, yang penting itu adalah dikaji motivasinya. Kalau motivasinya orang minta dikremasi karena pandangan yang panteistik, nah itu tentu harus dipertanyakan. Ya, dia ini Kristennya benar atau tidak pemahamannya. Ya, kalau misalnya dia minta dikremasi dengan tujuan supaya jiwanya kembali kepada alam, ya, nanti dia bisa reinkarnasi kembali lah. Ini hati-hati, gitu ya. Ini tentu saja ini bukan pemahaman yang benar tentang kekristenan. Tapi kalau orang itu minta dikremasi dengan tujuan satu lebih praktis, ya, atau di Amerika tadi dibilang lebih ekonomis, ya, atau orang punya kesadaran lingkungan, saya nggak mau membuat bumi ini menjadi lebih penuh lagi dengan kuburan-kuburan, ya sudah bakar saja, ya bumi ini lebih layak menjadi tempat hunian untuk generasi berikutnya, ya saya sudah nggak ada, misalnya seperti itu, sehingga dengan alasan itu dia minta dikremasikan saja. Nah itu tentu saja sebuah motivasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya, itu saudara pendapat saya. Itu pendapat saya tentang topik kremasi. Baik, dua hal ini kita malam ini bahas, tentang purgatori dan tentang kremasi. Topik yang praktikal yang ada hubungannya dengan topik life after death.